Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Senin 20 Oktober 2025, Pekan Biasa yang ke-29. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 12, ayat 13 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh menunjukkan bahwa kehidupan di dalam arti kata yang sebenarnya tidak tergantung pada kekayaan di dunia ini. Dalam kenyataan sering kita jumpai bahwa kekayaan tidak membawa kebahagiaan, tetapi kekayaan seringkali menjadi penyebab dari keruntuhan dan kehancuran. Di dalam perumpamaan Yesus ini, petani berbicara kepada dirinya sendiri, mempertimbangkan apa yang dilakukan dengan panennya ini dan di mana menyimpannya. Dia berkata, "Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." Dengan berkata kepada dirinya sendiri dan menggunakan kata-kata "aku" dan "milikku" berulang-ulang, dia menyatakan apa? Menyatakan keegoisannya. Saudara-saudari yang terkasih, Allah telah berjanji untuk mengisi lumbung-lumbung seseorang dengan berkelimpahan jikalau orang tersebut memuliakan Tuhan dengan hasil pertama dari semua penghasilannya. Tetapi orang tersebut tidak memperhatikan janji Allah ini. Nyatanya, dia menunjukkan kejahatan dengan merombak lumbung-lumbungnya dan mendirikan lumbung yang lebih besar. Orang ini benar-benar ingin mengontrol situasi. Baginya tidak perlu percaya dan bergantung pada Allah. Lagi pula, membantu orang miskin tidak pernah ada di dalam pikirannya. Dia hanya memikirkan ketenangan, kesenangan, dan keamanan dirinya sendiri. Dia menunjukkan sikap cuek terhadap perintah kasih. Allah dan sesama tidak ada baginya, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, tadi kita mendengar, "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Orang kaya ini hanya menunjukkan kesenangan diri sendiri, bahkan memperkaya kehidupannya sendiri.
Kesenangan diri sendiri sebenarnya menambah keegoisan. Kehidupannya tidak ditandai dengan dosa-dosa karena perbuatan, tetapi karena dosa pengabaian. Dia gagal mengucap syukur kepada Allah untuk kekayaan yang dia terima, dan dia mengabaikan untuk memperhatikan sesamanya yang membutuhkan. Tanpa Allah dan sesama, kehidupannya hanya berpusat pada diri sendiri. Sendiri tanpa ada Allah, dia ingin masa depannya aman. Saudara-saudari yang terkasih, Allah menyebut dia orang yang bodoh dan memberitahu dia bahwa kehidupannya akan berakhir malam itu juga. Dia akan kehilangan hidupnya dan seluruh kekayaannya. Dikatakan, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Pertanyaan ini bernada retorik dan terkandung di dalamnya bahwa sebenarnya kekayaan orang itu milik Allah. Dia yang mempunyai, dia yang memberikan kekayaan itu, dan dia juga yang mengambilnya pada waktu yang sudah ditentukannya. Manusia harus menyadari bahwa Allah adalah pemilik ciptaan yang mulia ini, bahwa Allah telah menempatkan manusia sebagai pengurus di dalam dunia yang diciptakannya. Sebagai pengurus, manusia harus memberikan laporan berkala kepada Allah. Ketika manusia gagal melakukan hal ini dan bertindak seolah-olah dia adalah pemilik dari hartanya, dia melampaui hukum Allah dan dikutuk sebagai orang yang bodoh. Kapan saja manusia hidup untuk dirinya sendiri, secara rohani dia mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, ingatkanlah aku senantiasa untuk tidak bersikap dan bermental ego, mementingkan diri sendiri, tetapi pupuklah jiwa sosial dalam diriku sebagai wujud aku cinta padamu dan pada sesamaku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.